ada peninggalan makam, dan itu makam orang-orang soleh dulunya. Itulah petilasan, dulu itu dipercaya petilasan Prabu Siliwangi sebelum beliau ke Sancang ketika dikejar oleh anaknya yaitu Raden Kian Santang. Nah, dari kedelapan Prabu Siliwangi itu yang menduduki Pajajaran, mulai dari Prabu Naskala Wastu Kencana, kemudian yang kedua Prabu Susuk Tunggal, dan yang ketiga Prabu Jaya Dewata Pemanah Rasa atau yang dikenal dengan Sri Baduka Maharaja sebagai ayahanda daripada Kian Santang. Dan di dalam peta tersebut dikatakan juga letak-letak harta karun. Letak harta karun Dengan menggunakan bahasa Sunda kuno. Sunda. Alhamdulillah, kita langsung lanjut perjalanan ya, yaitu dalam acara memperkenalkan dan memperlihatkan seperti apa pusaka Prabu Siliwangi yang hanya dibuka 1 tahun sekali, tepatnya di kampung adat Ciela ya. Enten giringan. Enten betul. Bismillah. Giringan enggak? Giringan. Baik, kita sekarang di acara yang pertama yaitu Umbul-Umbul Ciung Wanara. Nah, di sini ada banyak sekali ya beberapa penyerahan pusaka yang akan diperkenalkan, dan salah satunya adalah Umbul-Umbul Ciung Wanara. Dan umbul-umbul ini ada siloka tersendiri ya. Kita akan melihat seberapa panjang dan beberapa bolong-bolong di kain kafan tersebut itu suka berubah-ubah juga ya. Yang sebelumnya kan ada keris, meriam ya. Keris itu setiap 1 tahun sekali dibuka, itu ada yang berkarat, ada yang bersih, dan konon keris tersebut itu oleh Sohibul Gaibnya bisa disebut dipergunakan coba tanpa terlihat oleh mata. Nah, ini adalah umbul-umbulnya. Oke. Untuk mengetahui fakta dan sejarah berikut penjelasan, nanti kita akan ngobrol bersama Kang Ismu, yang dimana Kang Ismu ini salah satu duriah di kampung adat Ciela, Garut, Bayongbong, yang akan memperkenalkan dan menjelaskan perihal ritual adat ini. Di ritual adat Ciela ini lengkap ya, ada situs wisata ziarahnya yaitu menghormati Sohibul Makbaroh 9 makam leluhur, ada ritual mandi di Cikahuripan, dan di penghujung acara ini yaitu perkenalan pusaka Pajajaran yang digelar di Museum Alit yang dibuka hanya 1 tahun sekali di kampung adat Ciela. Mungkin sebagian orang tidak banyak yang tahu ya tentang kampung adat ini, tapi menjadi salah satu siloka dan sebuah pelajaran untuk kita bahwa kita harus menghormati sejarah budaya leluhur Karuhun Sunda ya. Yang kalau misalkan Sunda ini jika tidak kita perkenalkan akan tenggelam oleh zaman. Jika tidak dengan kita, maka harus dengan siapa lagi ya. Mengapa saya ngobrol dengan bahasa Indonesia? Karena untuk menghormati, karena sebagian masyarakat Indonesia tidak mengerti dengan bahasa Sunda. Beberapa kain ya yang sedang menghitung beberapa tanda-tanda bolong ya, dan bolong-bolongnya ini katanya ya itu suka berbeda-beda gitu ya.
selain dari jumlah tasbih yang berkurang kadang lebih, terus meriam yang kadang memanjang kadang pendek gitu ya, karena di sini ada beberapa ritual. Yang pertama perkenalan keris, terus meriam asli, terus menghitung tasbih dan umbul-umbul cium wanara ya. Jadi menghormati dan mengenang sosok leluhur kerajaan Pajajaran sebelum di zaman Niskala Wastukancana, yaitu cium wanara. Nah, ini terbuat dari buah ya, baraya ya. Baik ya, kita sambil melihat pula yang akan kita perlihatkan nanti di penghujung acara, yaitu peta kuno. Itu peta tersebut lokasi di mana memperkenalkan tentang sejarah berisi Jawa Barat, Bekasi, Banten, Jakarta ya, dan abad ke-15 yang dimana dimiliki saat ini oleh Kampung Adat Ciela, dilestarikan, disimpan di Museum Alit yang disakralkan Kampung Adat ini. Nah, kita sudah sampai ya di peta kuno yang sudah berusia 500 tahun ya. Jadi peta ini berisi tentang peta Jawa Barat ya. Nah, saat ini digelar di Museum Alit Kampung Adat. Nah, seperti ini ya baraya ya. Nah, inilah peta kuno yang disebut dengan misteri perihal peta kuno yang berada di Ciela, tersimpan di Museum Nasional, yaitu Museum Alit di Kampung Adat. Nah, ini ya. Dan lokasi peta ini adalah sebahagian daripada informasi bahwa adanya harta karun yang tersimpan, namun harus ditranslatekan oleh seseorang yang memang paham dan mengerti dengan bahasa Sangsakerta yang berada dan tertera di peta ini. Nanti kita akan ngobrol bersama Kang Ismu ya, tujuan diadakannya ritual adat ini, dan salah satunya adalah termasuk peta kuno. Nah, ini Abang sedang menjelaskan. Nu dimaksud ku anu ku karuhun orang nu serat di dieu nah wae kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah Ratu Timbangaten. Timbang teh, timbang anten teh ayah. Jero atau jero teh maksudnya dalam gitu kan ya. Dalam teh jero, dalam rumput, dalam sebab itu menunjukkan ayah nanti kebangsawanan. Ini masalah Ratu Timbangaten dalam hati. Ini masalah Ratu. Jangan berikan ini. Janganlah. Ini yang gunung di sini isi ning timbang catatan sebenarnya mundur urang ayeuna 300 tahun dengan perdalami merenya tersulah cewek satras nama untuk abdi bacakan loh. Tapi inti nama adalah
ieu teh nyebatkeun wilayah Timbanganten anu aya di antara Gunung Cikuray sareng Gunung Papandayan gitu kan ya. Disebutnya di dia sanes Papandayan tapi kawah manuk gitu. Itu Bang Intan. Terus cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita saksikan ya salah satu ritual adat di kampung adat apa ini teh Kak? Ciela, kampung adat Ciela. Tadi ada beberapa ritual yang digelar, itu awal mula dan tujuannya seperti apa Kak? Jadi di Ciela ini kita memiliki peninggalan-peninggalan yang itu memang menjadi sejarah dan dipercaya itu dari hasil penelitian. Ada beberapa penelitian ke sini, ada Casper Wider dulu itu, ada Karelmo. Nah, di sini itu ada peninggalan makam, dan itu makam orang-orang soleh dulunya. Itu ada makam tersebut kurang lebih di abad sebelum abad 15, abad 15, abad 13, abad 14. Nah, kita itu setiap Kamis dan Jumat ketiga di bulan Muharram itu mengadakan ritual-ritual keagamaan. Seperti hari Kamis kemarin kita mengadakan ziarah ke-9 Patilasan Waliullah. Itu ada beberapa makam di sana, di susunan Eyang Panembong, ada yang Wang Sakara juga, ada Penegeran juga, ada yang Wang Sador, ada yang Wasjaya dan Lawasjaya. Kemudian terakhir kita ke Pemangkonan. Pemangkonan itu adalah petilasan, dulu itu dipercaya petilasan Prabu Siliwangi sebelum beliau ke Sancang ketika dikejar oleh anaknya yaitu Raden Kian Santang. Nah itu. Nah makanya kalau berbicara ada petilasan Pemangkonan itu kan dari ke-8 Prabu Siliwangi itu yang menduduki Pajajaran, mulai dari Prabu Naskala Wastu Kencana, kemudian yang kedua Prabu Susuk Tunggal, dan yang ketiga Prabu Jaya Dewata Pemanah Rasa atau yang dikenal dengan Sri Baduka Maharaja sebagai ayahanda daripada Kian Santang. Nah itu kan adanya di abad 14, abad 15. Nah sehingga kita mempercayai bahwa pemangkonan yang ada di sini itu ataupun sejarah-sejarah seperti makam-makam yang ada di situ tidak jauh daripada abad 14 dan abad 15. Nah setelah kita mengadakan ziarah itu malamnya di sini ada tradisi yaitu nerbang buhun. Terbangan buhun, dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di sini yang menjaga kelestarian, dan itu sudah dilakukan dipercaya lebih daripada 1 abad ke belakang, dan itu terus dilestarikan sampai sekarang. Nah kita mengadakan tabuhan terbang itu mulai dari ba'da Isya, mulai dari tawasul, kemudian sholawat itu sampai kurang lebih jam 4 subuh. Nah setelah jam 4 subuh kemudian ada ritual lagi, kalau menurut bahasa Sunda memetingkeun cai. Nah itu adanya di kalau tabung terbangan itu di museum di sini. Nah setelah itu para tokoh adat kemudian masyarakat itu berbondong-bondong ke Cikahuripan yang ada di Ciela Lebak. Nah di sana ada memetingkeun cai, orang berbondong-bondong untuk mandi ngalap berkah lah dari air Cikahuripan yang dulunya itu ada menjadi wasilah daripada orang-orang soleh. Nah itu sampai ba'da subuh. Setelah itu kurang lebih jam 7 kembali lagi ke museum di sini. Hari Jumat berarti kan? Nah di sini menjadi pamungkas daripada acara, di mana di museum ini kita menggelar pemandian, menggelar ngarakean dan lain sebagainya terhadap pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Seperti tadi ada beberapa keris, kemudian ada batu,
kemudian ada tasbih juga, kemudian ada meriam, kemudian ada umul-umul, itu disebut dengan umul-umul Ciung Wanara, dan yang paling fenomenal adalah peta kuno. Peta kuno. Nah, yang tadi peta kuno itu adalah salah satu peta di abad 15 kurang lebih. Itu diteliti pada abad 18 oleh salah satu peneliti berdarah Belanda, yaitu Karel Mulder. Itu dipercaya mungkin karena pertama dari bahannya yang menggunakan boeh larang. Kapan larang adalah salah satu kapan atau boeh yang suka dipakai orang-orang bangsawan ketika meninggal. Di dalam peta itu ada beberapa tulisan, salah satunya peta yang menggambarkan Jawa Barat, Banten, kemudian DKI Jakarta, kemudian Bekasi, dan di dalam peta tersebut dikatakan juga letak-letak harta karun. Letak harta karun Dengan menggunakan bahasa Sunda kuno. Sunda Sangsakerta ya. Iya, itu dengan menggunakan bahasa Sangsakerta, dan memang harus benar-benar diterjemah oleh ahli. Itu sampai sekarang itu bertahan. Bahkan kemarin beberapa ada kejadian bahwa peta ini diambil oleh maksudnya mau dilestarikan di Museum Nasional ya. Itu kembali lagi. Oh, kembali lagi ke sini. Itu tidak bisa, udah diambil ke sana. Sudah diambil dan diberikan untuk dipelihara ya. Di sana, tapi kembali lagi di sana hilang. Akhirnya ada kejadian juga, ada anak-anak KKN ambil salah satu batu kalau nggak salah dulu itu tanpa sepengetahuan, dan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sampai beliau itu mengembalikan lagi batu tersebut. Nah, ini memang dijaga kesakralannya, dan ini hanya digelar, ritual ini hanya digelar itu 1 tahun hanya sekali, setiap Kamis dan Jumat ketiga di bulan Muharram. Di luar bulan itu tidak diperbolehkan. Jumat ketiga di bulan Muharram ya. Hanya alhamdulillah untuk Desa Ciela, Kecamatan Bayombong ini kita memiliki sesuatu yang memang harus dilestarikan dan dijaga, baik secara norma agama ataupun dari agamanya, secara sosial, budaya, adat dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau kebanyakan di luar sana kan kita berziarah hanya makamnya saja. Nah, di sini itu komplit, makamnya ada, petilasannya juga ada, airnya juga ada, Cikaberipan, gitu kan. Kemudian petilasan barang-barangnya, museumnya juga ada. Juga ada semuanya di sini. Alhamdulillah di sini juga para tokoh-tokoh ada budaya dan lain sebagainya untuk mempertahankan, mulai dari tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat itu menjaga kelestarian yang ada di Desa Ciela ini. Oke, ya. Jadi bisa saya simpulkan ya, dengan adanya konsep ataupun ritual adat kampung apa tadi namanya? Kampung Ciela ya, bisa menjadi salah satu asbab terjalinnya silaturahim ya. Betul. Dan juga spiritual batinnya dengan cara melalui berziarah ataupun tabarukan ya, ziarah kubur ke Sohibul Makbaroh, dan juga pembersihan diri dengan cara mandi di Cikahuripan, sekaligus mengenang dan juga menghormati leluhur dengan cara menggelar ataupun memperkenalkan pusaka yang dilakukan oleh juru kunci dan juga kuncen, dan juga beberapa pihak pengurus di museum sakral tersebut. Dan tujuan daripada itu semua seperti apa, Kang, intinya? Ya, selain daripada kita melestarikan, tujuan utama adalah kita bertafakur kembali lagi. Kita mengenang jasa-jasa orang-orang soleh. Pertama, selain kita melestarikan, yang kedua ya bertafakur sesuai dengan hadis tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fillahi fata'ala. Kita ada tugas di mana kita harus bertafakur terhadap orang-orang soleh juga. Kita mengenang bagaimana perjuangan dulu agama Islam disebar luas. Kemudian ada nilai juga secara sosial, aspek negara juga itu peta. Dulu belum ada media sosial, belum ada media-media foto dan sebagainya, tapi orang-orang terdahulu bisa membuat peta. Drone itu kan belum ada. Betul ya. Karena apa? Karena mungkin melanglang buana kalau dulu itu. Melanglang buana
Gimana? membuat peta dengan cara menjejaki dengan kaki sendiri tanpa melihat dengan media elektronik ya. Tuhan, iya. Berarti kecerdasan orang-orang dahulu itu sudah di atas rata-rata lebih dari kita ya. Seperti dengan adanya prasasti batu tulis yang dimana perkenalan dan memperkenalkan aksara, membuat peta tanpa harus kita melihat secara langsung, tapi dengan cara dijejak sendiri. Untuk zaman kita saat ini kayaknya tidak akan ada yang mampu untuk membuat seperti itu. Padahal dengan media dan elektronik yang memudahkan kita justru sebetulnya itu cobaan untuk kita. Orang-orang terdahulu dengan keterbatasan mampu membuat satu karya yang luar biasa, bertahan berabad-abad. Nah, makanya kita memang kalau untuk ke arah situ belum bisa, tapi setidaknya kita menjaga, melestarikan. Nah, itulah tugas kita. Di sini kan seperti saya di Cela itu semuanya adalah duriah atau keturunan asli. Oh, Asli, keturunan asli. Iya, iya. Kan di atas itu ada 9 makam ya. Nah, ini seperti yang ada hadir di sini, ini semuanya keturunan asli daripada jadi kita memiliki tanggung jawab secara pribadi ataupun bersama untuk menjaga betul, penjelasan. iya, karena memang hingga saat ini masih ada duriahnya dan bukan termasuk makam yang baru ditemukan, tetapi makam sepuh yang memang terjaga dan dijaga berikut dipelihara oleh duriahnya. Barakallah ya. Terima kasih ya atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan berikut adat Kampung Cipela ya. Kampung Cela ini bisa menjadi salah satu sumber ke depan informasi untuk anak cucu kita. Ya seperti itu. Intinya mengutip sebuah daripada kata-kata Insinyur Soekarno ya. Beliau berucap jangan melupakan sejarah karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Ya, tidak akan mungkin ada kita tanpa adanya karuhun kita dan perjuangannya. Barakallah. Terima kasih atas waktunya dan kita akhiri dari pembicaraan kita hari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum.